hingga dia merasa lemas. Dia menjulurkan kepalanya dengan hati-hati untuk melihat ke bawah. Semua orang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Pacarnya juga berdiri di antara mereka. Pria itu sangat kebingungan. Apa yang telah terjadi? Dia terhuyung-huyung kembali ke dalam rumah. Seketika seorang pria menerobos masuk. Dia adalah tetangga sebelah. Dia berkata bahwa seseorang tiba-tiba menjadi gila. Dan pria itu membawanya masuk. Tanpa menunggu pria itu bereaksi, dia memegang kepalanya dan masuk ke toilet. Ada luka besar di kepalanya. Pria itu menyadari ada yang tidak beres. Dia dengan cepat mengambil pisau untuk berjaga-jaga. Ini adalah berita yang tiba-tiba muncul di TV. Dalam siaran itu mengatakan bahwa kota telah terinfeksi virus. Virus itu dapat menular dengan mudah. Tanpa diduga tetangganya itu baru saja keluar dan melihat berita di TV. Dia dengan cepat menjelaskan bahwa dia baik-baik saja. Tetapi matanya sudah memerah. Pria itu mengambil pisau tajam dan menyuruh tetangganya untuk keluar. Tetangganya tidak sepenuhnya bermutasi. Tapi akhirnya dia meninggalkan rumah. Pria itu bergegas ke pintu dengan tergesa-gesa. Tetapi tangisan minta tolong pacarnya datang dari luar. Dia mengintip melalui kaca pintu dan melihat tetangganya digigit. Dia menutup mulutnya dan duduk di lantai. Dia tidak bisa tenang sampai malam hari. Jadi dia hanya bisa meminum alkohol agar dirinya mati rasa. Dan pesan dari ayahnya membuat dia langsung pingsan. Situasinya semakin memburuk. Pria itu segera menelpon ayahnya. Tapi ayahnya tidak pernah menjawab. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia memblokir pintu dengan lemari es untuk mencegah orang masuk. Dia memindahkannya ke ruang tamu. Sehingga dia dapat memantau situasi kapan saja. Setelah itu dia menutup jendela untuk mencegah sesuatu masuk dari luar. Sekarang sering ada ketukan di pintu. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba ada suara berisik di toilet. Pria itu tiba-tiba merasa tidak enak. Dia mengambil tongkat baseball dan perlahan mendekat. Ternyata ada yang jatuh dari saluran ventilasi. Pria itu menjadi lebih cemas. Jantungnya berdetak kencang saat melihat orang berjalan ke ruang tamu. Dia menyebutkan bahwa dia baik-baik saja. Tetapi dia tidak bisa mempercayainya. Untuk memanfaatkan celah ini, dia dengan hati-hati melakukan serangan dari belakang. Ini pertama kali dia membunuh manusia. Dia tampak sedikit kewalahan. Setelah tenang, dia melemparkannya ke balkon. Gunakan papan selancar untuk memblokir saluran ventilasi di toilet. Dia harus memperhatikan banyak celah. Karena melalui saluran ventilasi saja seseorang bisa masuk. Namun yang harus dihadapi oleh pria itu bukan hanya ini. Sekarang air di rumahnya sudah tidak ada. Tidak banyak makanan yang tersisa. Pria itu diambang kematian. Akhirnya hari ini, ponsel dia mendapat sinyal. Dia dengan semangat mengambil ponsel dan melihat. Ternyata itu adalah pesan terakhir yang dikirimkan oleh orang tuanya. Mereka menunjukkan bahwa semuanya sudah usai. Hal ini membuat dia tidak lagi memiliki keberanian untuk hidup. Sekarang dia berdiri di hadapan jendela. Dia secara pribadi meletakkan tali di lehernya. Tapi ketika dia hendak melepaskan pijakannya, dia tiba-tiba melihat ada seseorang di luar. Dia melihat dengan wajah bingung. Ternyata dia ada seorang wanita di balkon seberang. Pria itu tidak menyangka ada seorang wanita yang masih hidup. Dengan ekspresi heran di wajahnya, dia menjadi sangat bersemangat. Tapi sayangnya dia lupa bahwa lehernya masih tergantung. Beruntung talinya tidak diikat dengan kokoh. Pria itu tidak sabar untuk melihat. Dia melihat dengan hati-hati ke jendela. Tetapi setelah beberapa saat wanita itu menutup tirai. Hal ini membuatnya merasa bahwa tidak lagi sendirian. Di malam hari, pria itu mencoba untuk berkomunikasi dengan baik. Dia datang ke balkon keesokan paginya untuk berkelahi dengan wanita itu. Wanita itu juga menemukan pria itu. Tetapi seluruh kota di bawahnya hilang. Mereka sangat peka terhadap suara. Dan keduanya mereka hanya bisa berkomunikasi melalui teks. Wanita itu tidak punya air. Jadi dia melemparkan talinya dan membangun jembatan sederhana. Ternyata dia membawakannya air. Tiba-tiba seorang pria melompati pagar. Melihatnya berlari ke arah wanita tersebut. Pria itu langsung melemparnya menggunakan botol. Dia melompat dan berlari ke arahnya. Setelah beberapa saat kebingungan, pria itu akan diserang. Dia menyuruh wanita itu untuk masuk ke dalam rumah. Lalu dia menutup pintu balkon dan menekan pintu dengan tubuhnya. Suara di luar tiba-tiba berhenti. Tetapi bahayanya belum berakhir. Pria tadi telah datang ke balkon. Dia tidak bisa membuka pintu. Jadi dia memukul keras kaca dengan kepalanya. Pria itu mengambil tongkat dan bersiap untuk bertarung.
Meski berhasil memecahkan kaca jendela, tapi dia juga pingsan. Pria itu segera menghampiri dan memukulinya berulang kali. Meski kali ini dia lolos, tapi dia akan terus menerima serangan seperti ini. Dia harus keluar untuk mencari persediaan. Dia mencari cara untuk pergi. Dia mengumpulkan keberaniannya untuk membuka pintu. Situasi di luar sunyi. Hanya ada tetangganya yang terbaring. Setelah mengambil kunci tetangganya, dia mendengar gerakan di belakang. Beberapa orang sedang mencari mangsa. Pria itu tidak bisa kabur tepat waktu. Dia hanya bisa berpura-pura mati di tempat. Beruntung mereka tidak menemukannya. Pria itu segera membuka pintu kamar. Tapi ketika membuka kamar tidur, dia melihat seseorang di tempat tidur. Dia melemparkan helmnya. Dia tidak menanggapi. Setelah memastikan semuanya aman, dia mulai mencari perbekalan di dalam rumah. Ketika dia membuka lemari es, bau busuk yang pekat mulai tercium. Untungnya ada sebotol kacang di lemari. Ada juga saus dan biskuit yang belum kadaluarsa. Pria itu juga menemukan bahwa tetangganya adalah pendaki gunung. Setelah beberapa saat mencari, akhirnya dia menemukan tas gunung di bawah tempat tidur. Namun ketika dia hendak meraih tali itu, tiba-tiba dia melihat sepasang kaki. Pria itu segera mengambil palu untuk membunuhnya. Setelah itu lalu dia dengan cepat kembali ke rumah. Akhirnya dia merasa lega. Dia segera melepas pakaiannya dan memeriksa tubuhnya. Beruntung tidak apa-apa di tubuhnya. Itu hanya alarm palsu. Tapi hal ini membuat dia sangat bahagia. Sebenarnya ada 2 walkie-talkie di dalamnya. Di malam hari dia turun untuk melempar walkie-talkie ke wanita itu. Karena dia sudah lama tidak berbicara dengan siapapun. Keesokan paginya suara seorang wanita terdengar dari interkom. Keduanya berbicara dengan bebas untuk waktu yang lama. Seolah-olah mereka melupakan apa yang sedang terjadi. Setelah beberapa hari, makanan hampir habis. Pria itu naik ke ventilasi toilet. Dia bersiap pergi ke kamar lain untuk mencari perbekalan. Meskipun baunya tidak enak, tapi di sini jauh lebih aman daripada pergi keluar. Dia memilih kamar secara acak. Setelah memastikan semua kamar aman, dia akhirnya menemukan banyak makanan di dapur. Dia tidak sabar untuk memberitahu kabar baik ini. Wanita itu khawatir tentang keselamatannya. Pria itu mengatakan di sini sangat aman dan ada kulkas. Wanita itu tiba-tiba menyadari ada yang salah. Karena tidak ada orang di rumah. Kenapa pintu kulkas diblokir? Pria itu tiba-tiba merasa tidak enak. Dan ketika dia berbalik, seorang pria tua tiba-tiba muncul di belakangnya. Ternyata keduanya normal. Pria tua itu tidak banyak bicara. Dia menghiburnya dengan mengatakan, "Kau dapat mengambil apapun yang kau inginkan." Dia tidak tahu bahwa dia akan menderita bencana. Ketika mengambil minuman, pria itu tiba-tiba diserang dari belakang. Hal itu dia lakukan karena kekurangan makanan. Bagaimana bisa ada orang yang sebaik itu? Tidak lama kemudian, pria itu tersadar. Dia perlahan membuka matanya. Dia melihat orang yang sudah terinfeksi virus. Hal ini membuatnya sangat ketakutan. Ternyata dia adalah istrinya. Lelaki tua itu sangat mencintainya. Bahkan jika istrinya menjadi gila, dia tidak akan pernah menyerah. Jadi dia diikat ke tempat tidur. Sebelum ini ada pria yang mencintainya. Tapi akhirnya dia memilihnya. Pada saat ini tiba-tiba ada yang berbicara di luar. Seorang wanita menggunakan walkie-talkie untuk memanggilnya. Ketika lelaki tua itu keluar untuk memeriksa, dia berjuang untuk melepaskan diri. Akhirnya dia berhasil. Setelah mendengar suara itu, dia segera menyerangnya. Gunakan kesempatan itu untuk menariknya ke belakang. Hal ini membuat dirinya menjadi hidangan untuk istrinya. Tepat ketika dia akan pergi, dia mendengar seorang wanita meminta bantuan. Pria itu langsung bergegas ke arahnya. Melihat wanita itu terjebak di balkon, pria itu sangat khawatir. Pria itu tidak punya waktu untuk berpikir. Jadi dia menarik kain dan langsung melompat. Dia kehilangan pendengarannya. Dan kebetulan ada senjata di jalan. Pria itu mengambil pistol dan menembak kepalanya. Tetapi suara itu menarik perhatian banyak orang. Segera letakkan potongan kain itu. Pria itu mengambil potongan kain itu dan segera naik. Saat merasa putus asa, pria itu berhenti di balkon untuk memotong kain. Dia menyuruh wanita itu untuk segera turun. Dan wanita itu memegang kain dan melompat ke bawah. Pria itu menangkapnya. Mereka berdua berpelukan. Tanpa berlama-lama, mereka meneruskan perjalanan. Mereka berlari menuju tempat yang aman. Saat ini dia langsung pergi ke sebuah ruangan. Dia memintanya untuk bersiap-siap. Tanpa diduga, begitu pintu dibuka,
Seseorang yang terinfeksi berlari mendekat. Pria itu mengikuti berguling ke bawah. Dia terkena gigitan. Pada saat kritis, wanita itu mengambil palu dan memukulnya dengan keras. Setelah itu mereka mengira bahwa semuanya telah aman. Ternyata masih ada orang yang terinfeksi. Setelah berjuang keras, mereka akhirnya berhasil menyingkirkan mereka semua. Tujuannya sudah dekat, tapi sebelum memasuki pintu, pria itu mengirimnya ke dalam rumah. Wanita itu hanya bisa melihat tanpa daya. Meski ingin masuk ke dalam rumah, tetapi dia ditarik oleh pria itu. Dia berusaha untuk menjaganya. Wanita itu akhirnya kembali ke rumah. Pria itu memberitahu wanita itu untuk tidak mendekatinya. Cepatlah berjalan jauh ke balkon. Jika dia benar-benar terinfeksi, dia bisa langsung melompat. Pria itu beruntung karena tidak terinfeksi. Mereka berdua sangat gembira sampai menangis. Suara mendesis dari luar rumah terdengar lagi. Pria itu segera menekan kulkas. Wanita itu bergegas membantunya. Meski bahayanya belum datang, tapi mereka merasakan sesuatu yang lebih kuat. Cerita pun berakhir.